Selamat pagi. Renungan kita, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Apa yang saya baca tadi merupakan pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada umat, kepada komunitas masyarakat pada masa lalu. Ketika itu umat jauh dari tanah kelahiran mereka. Mereka oleh karena berbagai sebab, mereka jauh dari tempat kelahiran, dari negerinya. Dalam keadaan yang jauh tersebut, memang mereka bisa bertahan hidup. Mulai bekerja, makan, dan minum. Mereka bisa berusaha dan membangun keluarga. Namun, pada saat itu, mereka hanya berkarya untuk kepentingan diri sendiri, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sanak famili, ataupun orang-orang dekat mereka. Mereka tidak memikirkan bagaimana memperbaiki keadaan kota, negara, di mana mereka berada. Mereka tidak memikirkan untuk kemajuan sekitarnya. Mereka tidak perlu memikirkan bagaimana orang-orang di sekitarnya mengalami kemajuan, mengalami kesejahteraan seperti mereka sendiri. Saudaraku, dalam keadaan seperti itu, Tuhan melihat bahwa apa yang dilakukan umat itu tidak benar. Oleh sebab itu, Ia berkata kepada Nabi untuk memberikan pesan dari Dia, pesan Tuhan kepada umat, agar umat bukan saja berkarya untuk diri sendiri, umat bukan saja bekerja demi kepentingan dan memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan harus melakukan hal yang lebih besar dari sekedar untuk lingkungan sendiri. Umat diperintahkan untuk melakukan atau berusaha agar kota, wilayah, bangsa, atau negara di mana mereka berada juga mengalami kemajuan. Oleh sebab itu, perintah Tuhan mengatakan, usahakan kesejahteraan bagi kota di mana mereka berada, atau bagi wilayah di mana mereka tinggal. Sebab kesejahteraan, kemajuan, perubahan yang ada pada wilayah, daerah, itu juga berakibat pada kemajuan orang-orang di dalamnya. Dengan demikian, apa yang dilakukan umat bukan sekedar berkarya untuk lingkungan sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Saudaraku, itu juga yang saya bawa ke dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagai anak-anak bangsa, sebagai rakyat di tengah-tengah kehidupan kekinian kita. Kita adalah orang-orang atau umat milik Tuhan dan sekaligus warga negara. Dan apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kekinian ini, memang bahwa kita harus berkarya, bekerja, berusaha untuk kebutuhan hidup dan kehidupan kita. Kita harus melakukan banyak hal demi memenuhi apa yang harus kita dapatkan, kita miliki, kita upayakan. Namun bukan sekadar di situ. Dalam berkarya bukan saja untuk hal-hal yang terbatas atau demi komunitas, demi keluarga, demi famili, tapi kita juga bisa melangkah
dan melakukan hal yang lebih besar dari sekadar itu, yaitu bagaimana melakukan sesuatu untuk wilayah, untuk kota, dan untuk bangsa negara. Kita bisa membayar pajak, kita bisa hidup dalam disiplin, kita harus memperbaiki keadaan kita di area publik, kita menuruti tata aturan yang berlaku, kita memperbaiki keadaan kita, gaya hidup kita di area di mana ada kepentingan umum, di mana ada kelayakan, sehingga terlihat bahwa kita ikut ambil bagian menjadikan kota, wilayah lebih baik dari yang sebelumnya. Saudaraku yang kekasih, saudara-saudara seiman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan pola seperti itu, memang kalau dikatakan bahwa kita harus melakukan kemajuan untuk bangsa, untuk kota, untuk negara, bukan sekedar kita taat pajak, tapi juga hidup disiplin, hidup mengikuti tata aturan kota, perundang-undang yang berlaku. Kita mengikuti hal-hal yang kecil, misalnya buang sampah di tempatnya, jalan yang rapi di pinggir jalan, tidak ngebut di jalan raya, ikuti aturan lalu lintas, kita antri yang baik, kita melakukan hal-hal yang tepat waktu. Itu pun juga menunjukkan bahwa ada perubahan dalam masyarakat, ada edukasi publik, dan demikian kota, wilayah, negara, masyarakat ikut merasakan bahwa kita menciptakan hal-hal demi kemajuan bangsa dan negara. Kita bisa memperbaiki lingkungan melalui perbaiki diri sendiri, melalui contoh dari diri kita sendiri. Dan demikian kita akan melihat ada hal-hal besar di hadapan kita. Firman Tuhan mengatakan, Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan masa depan yang cerah kepada bangsa dan negara ini. Bukan sekedar Ia rencanakan hal itu untuk orang-orang tertentu saja. Siapapun yang ada di tengah bangsa ini juga merasakan perbaikan masa depan yang cerah dari Tuhan. Saudaraku, marilah kita menjadi agen perubahan. Marilah kita merubah bangsa dan negara melalui perubahan yang datang dari kita sendiri. Kita viruskan hal-hal baik kepada lingkungan, kepada orang lain, kepada masyarakat. Kita tebarkan hal-hal yang penuh makna kepada sesama. Kita menjadi orang-orang yang berteladan di lingkungan di mana kita berada. Kita berteladan di area publik, kita berteladan di transportasi publik, ataupun di mana saja kita berada. Kita menjadi orang-orang yang membawa teladan baik dan benar demi kemajuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kita juga bisa merasakan bahwa ada rancangan Tuhan, rencana Tuhan untuk masa depan yang penuh harapan untuk kita sekalian. Bukan saja kita, tapi untuk bangsa dan negara. Amin.